Yeay, halo Sobat Antara, kembali lagi di Podcastorial Kantor Berita Antara di volume ke-6. Kemarin saya sempat ngobrol dengan narasumber yang mengenai virus atau virologi. Nah, sayangnya kembali lagi kita harus bertemu dengan Pak Teguh, redaktur pelaksana kita. Aduh, ini senang sekali nih Pak Teguh tampil di Podcastorial di acara kita ini ya. Suasananya beda Pak Fud. Oh iya, ini kita meminjam setting dari acara lain juga. Mungkin nanti ketemu dengan program khusus yang lain juga. Mudah-mudahan. Ya, hitam-hitam ini Pak Fud. Pak Teguh hitam juga. Iya soalnya. Pak Teguh masih pakai ini ya, masker untuk safety juga. Iya, sekarang saya pakai masker kain Pak Fud. Oh, meningkat. Agak keren ini, agak keren. Harusnya Pak Teguh pakai masker plastik, Pak. Biar Ya, lebih kita keren. nggak bisa napas Pak Fud. Harapan saya gitu sih Pak. Baiklah, Oke. Sobat Antara, di Podcastorial edisi ke-6 ini kita sudah banyak sekali membahas mengenai, terutama masih populer waktu itu, mengenai PSBB ya Pak Teguh. Yap. Kemudian mudik, Ya, dampak ekonomi, ya. bahkan kemarin sama Pak Marbun sempat membahas tentang Virologi. apakah ini virologi, apakah ini tentang mengenai senjata biologi atau seperti apa? Konspirasi dan semacamnya ya. Seperti itu. Nah, sampai akhirnya kita akan membahas mengenai tema, ini suatu pertanyaan sebenarnya, berdamai dengan corona. Waduh ya. Karena sempat di ini Pak Teguh kan sempat dilontarkan Gencatan sama senjata gitu. Kita mau gencatan senjata sama ya, corona. karena katanya kan kalau musuh terhebat itu kalau nggak bisa dikalahkan kan jadikan teman. Oke. Sayangnya ini corona yang menurut saya nggak enak juga dijadikan teman. Tapi kita harus berdamai dengan corona yang sempat didengungkan beberapa media. Ya. Karena ini keluar dari pernyataan dari Pak Presiden. Betul. Nah, ini Pak Teguh sebagai redaktur pelaksana di Kantor Berita Antara menanggapi dengan istilah berdamai dengan corona ini seperti apa Pak Teguh? Kita sudah berapa pekan ya berkoronaria ini? Hampir 2 bulan lebih. Hampir 2 bulan dan itu memang betul-betul melelahkan Pak Fud. Ya, Saya kira bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi seluruh masyarakat dunia hari-hari ini sudah sangat lelah dengan Jenuh ya? corona. Oleh karena itu, berdamai dengan corona adalah sebuah terminologi yang menurut saya menarik, Pak Fud. Karena sebelum vaksin kita temukan, tampaknya kita harus lebih realistis untuk memandang beberapa aspek. Nah, tapi melihat dengan vaksin tadi, berarti akankah kalau berdamai dengan corona nantinya penyakit ini atau virus ini akan seperti demam berdarah itu ya Pak Teguh? ya Belum ditemukan vaksinnya, namun kita harus bersanding dengan bersanding. mereka. Jadi kita harus hidup dengan situasi yang corona yang tetap ada di samping kita. Nah, karena hanya berharap dengan vaksin, corona itu bisa terhapus dari dunia ini gitu kurang lebih. Seperti kita tahu polio, cacar dan semacamnya karena vaksin kita sudah tidak mendapati di dunia ini praktis penyakit-penyakit yang seperti itu. Kalaupun ada itu sangat parsial dan tidak akan pernah menjadi pandemi, kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika vaksin corona itu belum ditemukan, berarti corona akan tetap hidup di sekitar kita. padahal kan awalnya banyak sekali perbincangan mengenai obat-obat yang ditemukan dari mulai alami, Ya, jahe sampai cuka empek-empek. Itu banyak sekali beredar. Ya. Walaupun akhirnya hanya kabar optimistis saja mengenai, lebih tepatnya mungkin ini ya, antibodinya aja. ya, setiap penyakit yang belum ditemukan obatnya atau belum ditemukan vaksinnya, biasanya rata-rata memang kita harus menghadapinya, harus survive dengan keadaan itu. Jadi HIV, terus kemudian demam berdarah kalau di Indonesia, itu kan kita praktis di Indonesia sudah menjadi endemi demam berdarah, sehingga kadang-kadang menjadi timbul gitu ya, muncul kembali. Nah, yang semacam itu akan terjadi gitu. Nah, mengapa saya katakan tadi menarik ya ketika ada ajakan untuk berdamai atau bersanding dengan corona? Karena tampaknya kita memang harus tetap mengendalikan corona, tapi kita tidak
terus larut dalam apa ya istilahnya jalan buntu yang ditimbulkan oleh corona gitu. Padahal kalau dilihat dari korbannya hampir 1.000 ya Pak Teguh. Ya, Hampir mencapai, dan kita harus berdamai dengan pembunuh hampir 1.000 ini. faktor pengendaliannya Hmm. kita kan sudah tahu sebenarnya Pak Put. Jadi physical distancing, Hmm. terus hidup bersih adalah hari ini satu-satunya cara untuk mengendalikan corona. Bahkan sudah menjadi gaya hidup ya. Ya, itu jadi bagian gaya hidup kita. Hmm. Nah, bagaimana dengan gaya hidup itu kita corona tetap terkendali, ya, dan kita bisa memulai aktivitas yang lebih produktif, gitu kurang lebih. Nah, itu yang mungkin formulasinya yang harus betul-betul kita kita formulasikan dengan benar itu, karena jangan sampai kalau kita kebablasan kita tidak bisa mengendalikan corona. Sebaliknya, jika kita terlalu tidak bisa bergerak karena corona, ekonomi lumpuh dan kehidupan menjadi lumpuh. Nah, oleh alasan itu tadi, apakah menjadi arah untuk menjadi pelonggaran PSBB ini Pak Teguh? Kan arahnya kan kalau ketika kita sudah gencatan dengan senjata dengan si corona ini, dan akhirnya yang sebelumnya aturan ini dibatasin, nah akhirnya apakah larinya ke arah pelonggaran PSBB ini? Pelonggaran PSBB mungkin sebuah alternatif ya, tapi memang sekali lagi harus dilakukan dengan sangat-sangat hati-hati. Karena jangan sampai sebuah upaya-upaya, misalnya kalau hari-hari ini kita sudah pesawat itu sudah dibuka kembali Pak Afud. Jadi kita sudah bisa bepergian dengan pesawat dengan aturan protokol yang sangat ketat. Sebentar lagi juga kereta dan mungkin akan dibuka lagi ya. Dibuka lagi. Terus moda-moda yang lain juga mungkin akan segera dibuka. Tapi kenapa saya harus katakan hati-hati, jangan sampai terjadi semacam meras ya di situ, orang berbondong-bondong ke situ, kemudian physical distancing menjadi dilupakan dan seterusnya. Oleh karena itu pembatasan tentang orang bepergian saya kira masih menjadi bagian terpenting. Tapi ketika PSBB ini dilonggarkan, itu akankah semakin mendekati kita untuk menjadi fase corona gelombang kedua seperti itu? Kemungkinan itu pasti selalu ada, selalu muncul. Jadi fase gelombang kedua. Ini gelombang pertama belum selesai Pak Fut. Makanya itu. Karena kita baru mau mencapai puncak gelombang ya, dan kita lagi mungkin lagi daftar gitu ya. Belum menukik pada lembah gelombang. Jadi kalau dikatakan gelombang kedua belum tentu belum pas saya kira ya. Negara-negara yang dikatakan ada second wave atau gelombang kedua itu biasanya karena mereka sudah sempat mengalami penurunan kayak Korea Selatan kan gitu ya. Kalau kita ngobrol di lapangan faktanya banyaknya orang yang masih berjuang dengan kehidupannya karena kehilangan ekonominya, pola dia mencari pekerjaan kan. Orang lebih takut meninggal karena tidak bisa makan. Betul. Daripada orang meninggal karena kena corona. Karena toh kalau corona masih bisa sembuh, tapi kalau nggak ada duit gimana? Nah, pada akhirnya orang beberapa lebih nekat memilih, ya sudah sih aku aktivitas seperti biasa aja keluar atau apa. Nah, itu apakah menjadi tanda-tanda relaksasi PSBB udah mulai ini atau itu hanya new normal orang yang udah mulai terbiasa? Kita memang harus menyusun skenario new normal baru. New normal baru ya. Ini udah baru. Ya. Kita harus menyusun sesuatu normal yang baru. Skenarionya harus ada Pak Put. Artinya berbeda dengan normal Januari atau Desember tahun 99 gitu ya. Yang normalnya kita ya normal, orang bisa berenang bareng, orang bisa cipika-cipiki dan seterusnya. Normal baru yang
mungkin bisa menjadi jalan jalan tengah agar kita bisa berdamai dengan corona adalah normal yang berbeda, sama sekali berbeda dengan yang pernah kita alami. Artinya maaf, kita nggak bisa lagi cipika-cipiki, Pak. Enggak, corona pun saya nggak akan cipika-cipiki, Pak. Pak Teguh lagi, ya kan? Ya begitulah. Diketawain loh, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau saya baca narasinya, apakah ini berarti pelonggaran PSBB terus narasi mengenai berdamai dengan corona ini hanya untuk mencari equilibrium tentang perekonomian? Harus kita sadari dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kesehatan dan kehidupan dalam hal ini adalah kehidupan perekonomian ya, adalah seperti dua mata sisi uang yang harus kita timbang-timbang, harus tarik ulurnya itu harus pas, saya kira, dalam era pandemi yang semacam ini. Kita tahu bahwasanya dunia hari ini sudah pada level resesi. Data-data ekonomi baru menyimpulkan lah ya, atau memprediksikan bahwasanya ekonomi dunia pada 2020 hampir dipastikan pasti akan kontraksi, bukan lagi resesi. Resesi itu ya kalau 0 atau sampai dengan 1% gitu loh. Tapi kalau sudah minus, saya kira itu sudah kontraksi disebutnya. Bahkan harga minyak dunia kan sempat di bawah 0. Ya. Berarti kalau di bawah 0 kan orang beli itu bukan bayar, dibayar. Ya, itu kan anomali yang semacam itu terjadi gitu ya di level ekonomi makro maupun ekonomi global gitu ya. Oleh karena itu saya kira negara-negara yang status coronanya jauh lebih dahsyat dari Indonesia, seperti sebagian negara Eropa dan Amerika, bahkan mereka sudah mau melakukan relaksasi lockdown di sejumlah tempat karena ya mereka tidak kuat lagi. Harus hidup dengan apa ketika pertumbuhan pengangguran kok pertumbuhan. Ya agak ironi. Ya agak ironi ya. Pertumbuhan pengangguran itu semakin lama semakin melonjak gitu ya. Dan itu berbahaya sebetulnya bagi perekonomian sebuah negara ya. Indonesia saya kira kalau tidak hati-hati juga bisa terpuruk dalam perekonomian yang kontraktif gitu tadi. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan seperti Bu Sri Mulyani katakan ya, Menteri Ekonomi kita yang smart itu ya. Menteri Keuangan. Sorry ya. Kali ini saya meralat redaktur saya. Ya, Menteri Keuangan kita yang sangat smart itu ya. Mudah-mudahan prediksi dia betul bahwasanya kita masih bisa tumbuh di atas 2 atau setidaknya 2. Itu udah lebih baik ya daripada, jauh lebih baik daripada sejumlah negara gitu ya. Karena diperkirakan di dunia itu hanya akan ada 3 negara yang tumbuh. Pertama adalah Cina, kedua India kalau dia bisa mengendalikan, dan ketiga adalah Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang tumbuh itu, meskipun dengan pertumbuhan yang sangat-sangat tipis gitu ya. Tidak seperti target lah ya, jauh. Ya, jauh dari target. Yang seperti saya katakan, target kita itu sempat 5 itu ya. Kita harus revisi menjadi ya 2,5 lah ya. 2,2 waktu itu saya katakan. Saya kira kedepannya memang akan terjadi yang semacam itu, dan kita harus memanage betul-betul. Bagaimana, kapan, dan seperti apa kita melakukan relaksasi. Jika terjadi gelombang kedua yang lebih dahsyat, itu juga akan memperburuk ekonomi juga. Ya, betul. Jadi itu juga harus dimainkan gitu ya. Takaran-takarannya, betul. Tarik ulur lah ya. Karena di beberapa
perusahaan juga harus melakukan hal serupa saya kira. Seberapa persen atau seberapa banyak dia harus melakukan kegiatan usaha harus dimulai mereka. Di sisi lain tetap harus mengerem berapa banyak kerumunan pekerjanya yang harus mereka kendalikan gitu. Oleh karena itu misalnya antara berapa yang harus bekerja di rumah dan boleh bekerja di kantor. Dan karena harus ke kantor dan seterusnya yang semacam itu memang harus dikendalikan betul-betul. Tapi maksud saya ekonomi itu nggak boleh berhenti. Perusahaan-perusahaan tetap harus mulai memikirkan produksi mereka supaya mereka mendapatkan pendapatan. Tapi di sisi yang sama, di saat yang sama, mereka juga harus memikirkan jangan sampai SDM mereka itu sakit semua. Menjadi klaster-klaster baru. Menjadi klaster-klaster baru, penularan dan seterusnya. Sehingga nantinya tidak bisa tertanggulangi baik oleh perusahaan tersebut ataupun pemerintah. Nah, yang semacam itu saya kira harus diupayakan dengan protokol-protokol yang ketat tadi. Dengan skema new normal yang baru, skenario new normal yang sehingga ekonomi perlahan bisa mulai tumbuh sambil dunia medis dan dunia penelitian mencari cara bagaimana menyembuhkan corona atau mencari vaksin sehingga kita bisa menangkal corona, kurang lebih kayak gitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Kayak pramuka ya, tapi tepuk tangan. Tapi itu tuh saya kira memang logis Pak Teguh. Ya, mana ketika PSBB atau karantina atau pembatasan wilayah yang apapun itu namanya lah dilakukan kan banyak orang yang memang harus dirumahkan, harus tidak bisa beraktivitas dan akhirnya ada batasan bahwa wah nggak bisa nih gini terus gitu. Bahwa ketika banyak orang yang sudah tidak bisa memiliki pekerjaan dan tidak ekonomi mereka nggak berputar, masa harus didiemin kan? Nah tapi yang jadi masalah kalau saya beberapa riset saya baca bahwa PSBB di Indonesia kan setiap wilayah tidak berbarengan. Betul. Ada yang baru dimulai, betul. Bahkan ada yang sudah direlaksasi, ya kan? Nah, ini arahnya gimana? Bahkan itu. Ada satu kota yang dimulai epicentrum pertama ini udah mulai dilonggarkan, wilayah lain baru mulai mau diadakan. Ini apakah hanya tidak akan menjadi pingpong saja ini? Menurut Bang Afud gimana itu? Ya kalau saya tahu, saya yang akan duduk di situ, Pak. Makanya saya tanya, atau saya yang ada duduk di seberang sana. Memang pelik ya. Saya kira yang duduk di seberang sana juga lagi pusing juga, Pak. Mungkin nggak pernah. Saya pilih duduk di sini lah. Nggak bisa tidur karena itu kita hanya duduk di sini, bukan di seberang sana. Seperti teman-teman ketahui, ini adalah Merdeka Selatan. Medan Merdeka Selatan. Nah, ini kita bersiaran di Medan Merdeka Selatan. Di seberang istana. Mungkin nanti kita akan buat program seberang istana. Ya itu yang tampaknya itu harus diupayakan. Karena gini, sejumlah evaluasi yang mengatakan bahwa PSBB yang dilakukan sekarang pun itu belum terlalu efektif menekan sebaran corona, karena di beberapa wilayah ya seperti Jakarta lah katakanlah misalnya ya. Oke, jalan-jalan sepi Pak Afud. Mungkin tadi Pak Afud dari mana Pak Afud? Bohong. Kalau Bojong itu kan orang Spanyol bacanya bohong. Dari Bojong itu sampai sini itu mungkin cuma 1 jam ya Pak Afud ya. Ketika sepi dan PSBB itu dilakukan. Ya, ketika PSBB dilakukan dengan tertib. Tertib. Faktanya hari ini meskipun jalan itu sepi, jalan di tengah kota, tapi kan di kampung-kampung dan semacamnya, social distancing atau physical distancing atau jaga jarak, apakah betul-betul dilakukan oleh masyarakat? Itu pertanyaan besar. Betul juga. Jangan-jangan di tetangga Pak Afud masih main futsal.
Tapi bener tuh Pak Teguh. Bukan futsal sih, pingpong. Ya artinya masyarakat juga penting kesadaran yang perlu ditumbuhkan oleh mereka ya. Karena ketika PSBB, aturan-aturan itu mulai ditegakkan dan semacamnya. Bahkan hari-hari ini akan ada Punishment. Ya punishment ya. Ya. Ada denda, Denda. ya. Ada denda kalau kita nggak pakai masker. Nah, kayak Bang Afud nih hari ini nggak pakai masker nih. Saya pakai Nah, tuh, cuman saya copot. Ya. Kalau nggak pakai masker itu kena denda sekian ratus ribu gitu kan. Dan kalau kumpul lebih dari 5 orang, yang keenam adalah setan. Eh, Atau dapat denda maksudnya. ya Mbak, itu akan kena denda juga. Nah, itu akan dilakukan dan saya kira baik itu ketika punishment atau denda atau penegakan hukum itu mulai dilakukan dengan denda. Itu pernah saya sarankan juga dong, Pak Bang Afud waktu itu ya, kalau nggak salah. Nah, denda itu harus disertai denda itu, saya kira merupakan sesuatu yang baik juga. Mudah-mudahan itu bisa Mempertegas ya. mempertegas atau ya kita makin bisa mengendalikan pergerakan sehingga PSBB ini betul-betul berfungsi gitu saya kira. Baiklah, Pak Teguh, terima kasih atas waktunya berada di podcast tutorial kembali. Selamat datang kembali Pak Teguh. Ya. Sempat hilang beberapa episode. Itulah tadi teman-teman atau sobat-sobat Antara bahwa ternyata mengatasi pandemi ini tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan sampai akhirnya ada narasi kita harus berdamai dengan corona. Ya. Namun saran dari kami adalah tetap di rumah. Ya. Tetap stay at home, work from home, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, tetap cuci tangan itu tetap harus dilakukan. Yang dilonggarkan hanya beberapa hal ya Pak Teguh, bukan itu semua. Oleh karena itu kita menghimbau bahwa jangan sampai ada gelombang kedua yang lebih dahsyat dari gelombang pertama. Demikianlah podcast tutorial kita edisi ke-6 Pak Teguh. Semoga tetap bisa lancar, tetap scroll Antara News, tetap lihat berita tentang Antara dan berita baik yang kita sebarkan. Dan jangan bosan di rumah. Betul. Sampai jumpa di edisi podcast tutorial yang selanjutnya. Ayo.